awal, terus gerakan di tengah nih, ini adalah gerakan di tengah, nah ini gerakan akhir. Nah jadi yang kita bikin itu gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan yang di awal, di tengah, dan di akhir. Gitu. Untuk bisa gerakannya terlihat bagus, nah kita mengandalkan in between, gitu ya. Jadi kalau di 3D itu sangat 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 pakai nih. Nah jadi ntar kita membuat animasi, terutama untuk animasi yang baru pemula kalian belajar, sangat rekomen kalian pakai pose to pose gitu. Jadi nantinya kan kalau misalkan kita akan membuat animasi seperti ini, lompat seperti ini. Nah, jadi animasi yang kita bikin itu kita akan coba membuat animasi dia posisi awal ya. Nah, ini posisi awal pada saat dia jongkok. Nah, posisi awal ya, pada dia jongkok. Terus posisi pada saat dia di atas nantinya ya, di atas seperti ini. Ini ada dua, tapi kalau menurut saya satu aja. Kalau misalkan saya sendiri, saya cukup membuat tiga keyframe ya, tiga pose. Jadi animasi di awal seperti ini, terus animasi di tengah ya seperti ini, terus animasi di akhir seperti ini, gitu. Cukup membuat tiga pose itu aja. Nantinya untuk bisa terlihat bagus, kita tinggal mengisi animasi in between-nya. In between itu animasi antara misalkan dari awal sampai dengan tengah, terus dari tengah sampai dengan akhir. Nah, kalau di sini kan terlihat kan tuh, dia animasinya udah terlihat bagus ya. Ini dia 2 kali lompat. Gitu. Itu. Jadi nantinya seperti itu akan kita bikin. Ini sangat memudahkan ya. Sangat memudahkan. Oke, selanjutnya teorinya itu adalah nah, terus misalkan kelebihannya menghasilkan gerakan yang jelas. Kenapa bisa jelas? Karena gerakannya itu sudah kita prediksi sebelumnya, ya. Itu sudah kita tentukan sebelumnya gerakannya seperti apa. Terus poin dari setiap keyframe sudah tampak, terstruktur dan terukur, posisi gerakan mudah dibaca, mudah dikerjakan oleh banyak orang, dan juga lebih cepat. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang pemula, ini pose to pose ini sangat sangat membantu. Tapi untuk kalian yang mungkin sudah terbiasa sama animasi, silahkan menggunakan gerakan straight ahead juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya sendiri untuk menghasilkan animasi, untuk animasi yang mungkin terkesan agak sulit ya, saya pasti akan menggunakan pose to pose gitu. Tapi kalau untuk animasi yang mungkin sudah terbiasa, ya saya menggunakan straight ahead. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah sedikit mengenai teorinya. Nah, sekarang silahkan kalian buka file Maya-nya ya. File Maya silahkan kalian buka. Kita akan coba mulai menganimasikannya. Gimana? Sudah dibuka file Maya-nya? File Maya-nya nantinya kalian buka file yang namanya apa tadi? Scope trick. Nah, ini ya. Nah, ini adalah karakternya yang nantinya bakal kita animasikan. Kalian tahu ini karakter dari mana? Team Fortress. Team Fortress ya. Nah, ini karakter yang saya ngambil, saya download dari Team Fortress. Dari mana ya? Saya agak lupa itu untuk linknya. Cuman di internet itu kalian kalau misalkan mau cari tahu atau mau download karakter lainnya ya kata kuncinya ya ini aja lah. Karakter 3D karakter Maya sama rigging gitu. Nah, itu kata kuncinya seperti itu. Nanti dia akan mengarahkan ke link tertentu yang kalian download. Nah, oke. Sebelum kita menganimasikannya, nah di sini saya mau sedikit nge-briefing ke kalian bahwa kalau kemarin kita membuat animasi bola, itu adalah yang kita animasikan satu objek doang, satu objek yaitu satu bolanya aja yang kita animasikan. Nah, tapi berbeda sama yang di sini nih. Nah, ini ada banyak objek yang kita animasikan gitu. Jadi kenapa? Karena tiap-tiap di sini tiap-tiap part dari anggota tubuhnya itu punya keyframe sendiri atau punya objek sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, kalau untuk dia bisa menggerakkan di sini, terus saya juga kita digerakin di sini tuh. Jadi nanti bakal sangat asik ya. Nah, terus di sini
Jadi kita membuat pose-pose dengan cara ya kita akan menggerakkan ininya, bone-nya. Ini bisa dikatakan bone-nya di sini ya. Adalah bone-nya di sini. Nah, jadi kita membuat posenya seperti ini. Nah, misalkan pose seperti ini. Nah, kita cukup memainkan, kita gerakin dulu ininya. Menggerakinnya pakai WER ya. W untuk movement objeknya seperti ini. Move object. Terus kalau misalkan tangannya mau kita rotate, nah seperti ini pakai E, nah, gitu. Nah ini untuk bagian sikunya ya. Nah sikunya jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau buat pose dia tolak pinggang seperti ini, nah, kita cuma arahkan dia ke sini, terus sini, nah gitu. Ya kayak gitu. Kakinya juga sudah bisa. Nah begini ya. Dengkulnya bisa kita arahkan ke kiri atau ke kanan, nah, kayak gitu ya. Jadi kita akan mulai membiasakan untuk menggerakkan karakter seperti ini. Nah lalu kalau misalkan kita pengen kembali lagi ke pose awal, ke P-pose seperti tadi, tangannya ke samping, nah ini kita tinggal ini aja, tinggal misalkan salah satu ini, misalkan nih controller di sini, ini yang namanya controller ya, yang saya maksudkan controller itu adalah poin-poin ini nih. Jadi yang kalian gerakan ini adalah controllernya atau bone-nya ya, ini ya. Jadi kalau kita mau kembali ke bentuk awal atau posisi awal, kita klik salah satu controller ya. Nah terus kita di sini nih ada yang namanya transit X. Nah kita gerak aja ya, digerak di sini. Terus kita ketikkan 0, nah dia kembali lagi ke bentuk awal, ke frame awal. Ini juga. Nah, seperti ini caranya. Jadi ya di drag aja ya. Di sini kan kalau kita lihat ya, seperti yang saya ajarin sebelumnya tuh, konsep dari 3D, tiap-tiap objek atau poin-poin tertentu itu pasti ada posisinya. Nah ini adalah posisinya nih. Kalau misalkan kita kembalikan posisi ke awal, berarti kita tinggal drag di sini atau salah satunya, terus kita tekan 0 aja di keyboard. Nah, dia akan kembali ke poin awalnya dia. Begitu juga dengan yang ini. Kita kasih 0, dia kembali lagi. Nah, seperti ini. Ini juga. Ini juga. Nah, jadi kalian harus membiasakan nih. Kalau yang kemarin kita cuma satu objek doang, satu bola doang, ini banyak objek yang harus kita pikirin gitu loh. Itu ya. Jadi kebayang ya untuk membuat animasi itu seperti apa atau film-film animasi seperti apa ya. Jadi ya kompleksitasnya seperti itu gitu loh. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu atau kalian buka dulu terus kalian biasakan dulu. Kalau yang kalian coba-coba silakan. Coba-coba silakan. Begitu juga ini juga sudah ada ekspresinya ya. Ada ekspresinya. Jadi misalkan dia mau buka mulut, nah ini buka mulutnya tuh sudah ada, tuh udah bisa, nah, itu ya. Lucu. Terus kalau mau kembali lagi ke posisi semula, jangan lupa tekan 0 aja. Nah, jadi di objeknya atau di controllernya tekan 0. Nah, saya sarankan di sini ntar pada saat kalian menganimasikan, itu untuk yang baru-baru pasti akan sangat banyak tingkat errornya ya. Jadi saya sarankan nanti kita kalau kalian harus banyak nyimpen file gitu. Jadi 5 menit sekali itu kalian save dengan nama yang beda gitu. Andai kata kalian salah, kalian bisa balik lagi ke file sebelumnya. Oke, gitu ya. Jadi kalian biasakan dulu nih seperti ini nih ya. Kalian biasakan dulu. Kalau kembali lagi ke posisi semula, kalian Ctrl Z.
Gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, sambil kalian biasakan, saya sedikit mau ngasih briefing mengenai ininya, ngasih penjelasan mengenai animasi yang tadi. Ini animasi yang ini nih. Ya, ini adalah file animasi yang di semester sebelumnya saya pakai. Jadi khusus untuk semester ini saya menggunakan karakter Team Fortress ini. Untuk yang sebelumnya saya menggunakan file ini nih, namanya Ultimate Bunny. Kalian sudah saya share juga, jadi ntar kalian tinggal buka. Nah, saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai animasi lompat itu seperti apa. Oke, ini dia filenya. Oke, ini dia. Nah, jadi kalau misalkan saya drag di sini, maka dia sudah terlihat keyframe-nya ya, dari frame 1 sampai dengan frame 30. Sedangkan frame 30 sampai dengan seterusnya dia kosong nih. Nah, berarti yang kita perlukan itu adalah frame 1 sampai dengan frame 30. Jadi saya drag di sini seperti kemarin. Jadi nantinya kalau kita play seperti ini dia akan mengulang. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya itu sama seperti kita membuat animasi bola bouncing ball. Jadi konsepnya adalah pada saat dia posisi di atas ya, di sini saya buat posisi awal di 1, nah posisi di atas seperti ini, nah di atas seperti ini, dan dia turun lagi ke bawah. Berarti konsep dari animasi yang display yang saya buka graph editornya itu sangat kepake nih. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kalau kita lihat di seperti ini ya. Nah, di bagian atas seperti ini saya bikin sengaja melandai. Gitu. Jadi dia naik ke atas dengan cepat, dia melandai sedikit, dan dia turun naik ke bawah dengan cepat. Gitu. Ini ada animasi bisa saya delete juga. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi nantinya pada saat kita jadi seperti itu. Ya. Jadi kenapa di awal pertemuan kita membuat animasi bouncing ball, karena animasi bouncing ball konsep itu akan sangat terpakai untuk animasi-animasi yang seterusnya. Oke, seperti itu sedikit teori. Sekarang kita akan coba memulai animasinya. Kita akan coba sedikit menganimasikannya. Oke, kita buka animasi file yang tadi, animasi yang karakter Team Fortress itu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya mulai. Mungkin ada yang Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Punya saya kok karakternya nggak ada warna ya Pak? Yang lain ada warnanya nggak? Sama Pak, nggak ada warnanya Pak. Nah, seharusnya sih kalau yang belum itu dia belum ngedetek tekstur. Nah, tapi kalau kalian mau masukin tekstur, yang lain gimana? Sudah ada begitu dibuka, sudah ada teksturnya atau belum? Oh begitu, oke sip. Jadi untuk masukin tekstur, kalian bisa ke sini nih. Kalian ini ya, untuk cara gampangnya aja, kalian klik ya, kalian tahan klik kanan di sini. Terus ada yang namanya assign material, nih paling bawah ya, assign material. Nah kalian cari misalkan di sini itu body. Jadi kalau yang kalian pilih misalkan badan, nah kalian pilih Scott Body Lambert ini nih, kalian klik, nah makanya dia akan muncul. Nah oh ya, sorry, jangan lupa untuk supaya teksturnya itu terlihat di viewport, ininya diaktifkan ya. Ini sudah diaktifkan belum? Nih, yang di sini nih, sudah diaktifkan belum? Coba deh kalian aktifin dulu. Kalau yang belum ada teksturnya, maka kita akan klik kanan di sini ya, klik kanan, terus asal material, terus Lambert. Tapi bagian ininya nih, di sini harus kalian aktifkan dulu. Nih, sekali lagi. Gimana? Bisa ya?
Gila, Pak. Nik. Ntar dulu loading Nik. gue lemot banget, gak bohong. Cok, Lamborghini. Berat. Misalkan ini deh, misalkan Mana nanti bisa saya buat- lemot Dia bro. bisa. Alhamdulillah. terus Bangsat saya dia klik sendiri, kanan Cok. sini, terus Anjir, assign- punya gue lemot banget. assigning material, spot body length. Lah ini gue topinya kagak ada Ya, sudah teksturnya ada anjir. sini. Selama bagian sininya sudah saya kalian aktifin. Gimana? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang kesulitan untuk memasukkan teksturnya. Can't stop shine in my doesn't Pak, saya exist. nggak ketemu yang body, Pak. Di mana, Pak? Coba bisa ulang nggak, Pak? Yang tadi. Yang sign material. Gimana Tony ya? Tony ininya apa? Suaranya kencengin dikit coba, sorry. Itu, Pak. Yang tadi sign material. Coba bisa ulangin nggak, Pak? Nah ini. Oh, Jadi klik kanan ya, klik kanan. ya. Terus paling bawah, Oh, yang paling bawah ya, Pak ya? paling bawah, terus spot body Lambert, Oke, sebentar, baru Pak. klik kiri. Tapi selama ininya belum aktif ya, selama ini harus aktif nih. Kalau ini nggak aktif berarti nggak bisa. Anjir. Mananya aktif, Pak? Ini ya, nih, kelihatan nggak? Nih. Oh, oke, oke. Kenapa? Sorry, Lisa bisa kencengan dikit nggak? Oh, kenapa itu harus setting? Beda ya, beda. Itu jadi kalau konsepnya Tadi gimana, Dak? itu sebenarnya Klik kanan. cuma nempelin aja, nempelin teksturnya aja. Kanan. Jadi sebenarnya teksturnya itu sudah ada. Jadi teksturnya mana ya? Kalau di sini teksturnya itu sebenarnya sudah ada. Cuman biasanya begitu dibuka ke file-file lain gitu, dia harus penyesuaian dulu. Nah itu makanya kadang-kadang. Tapi biasanya sih di beberapa komputer begitu, karena ini udah saya setting nih. Ini saya sudah tempelin teksturnya. Jadi biasanya kalau saya pindahin ke file-file lain dia sudah ada warnanya. Tapi kalau misalkan belum ada warnanya ya berarti ya memang kita harus apply satu-satu. Apa nggak masalah. Gimana yang lain sudah ada warnanya? Nantinya Anjing, bukan pertemuan dua Maya berikutnya, gua anjing. File ini kalian save ya, file yang masih dalam bentuk typo seperti ini kalian save. Terus Wah, kalau animasi yang ampun. baru kalian save dengan nama file yang baru, karena kalau kita membuat animasi baru nantinya kita pakai yang masih dalam typo seperti ini ya, masih dalam typo. Terus file sih TGA doesn't exist, not code body text Oke ya, file. sambil kalian nyoba, saya akan coba mencontohkan ke kalian untuk bikin animasinya. Nah, jadi saya akan coba menggunakan konsep yang tadi ya, konsep yang apa tuh? Nah, ini konsep post to post ya. Konsep post to post. Nah, ini pastinya akan sangat kepake banget ke kalian yang masih baru. Nah, jadi post to post itu adalah sekali lagi yang kita bikin itu adalah Mana bodinya sih? pose-pose tertentu aja. Mana Nah, warnanya? dalam hal ini kan kita mau bikin animasi melompat ke atas yang sederhana aja. Ampun. Berarti pose yang kita butuhkan bingung itu juga. adalah Bingung pada anjir. saat posisi awal, pada saat di frame 1 dia posisi mau Ini kenapa melompat. ngambil tekstur file dari ini? Terus pose kedua kita misalkan geser ke frame 15 itu pada saat dia di udara. Sumpah. Terus kita balik lagi ke Cepet frame lemot, 30 anjrit. misalkan, terus pada saat Ribet dia nih. mendarat. Cool. Sebenarnya yang kita butuhkan itu dalam animasi post to post 3 frame itu doang, 3 keyframe aja. Nah nantinya
begitu kita buat ketiga frame itu, pastinya animasinya nggak akan terlihat luas, nggak akan terlihat bagus. Nah, itu dia. Nah, makanya kita akan mengisi animasi di salah satu in between-nya itu untuk membuat dia terlihat lebih hidup gerakannya. Oke, saya contohin dulu ya. Nanti kalian nyobanya ntar dulu aja, kalian perhatikan baik-baik dulu. Perhatikan. Oke. Nah, untuk membuat animasi jangan lupa saya akan coba aktifkan auto key-nya nih di sini, auto key-nya. Pojok kanan Ini bawah. harus dalam keadaan aktif dulu, auto key, tombol merah ini. Nah, misalkan sekarang saya mau bikin dia animasinya itu seperti ini di awal nih, dia agak jongkok seperti ini, jadi dia mau ancang-ancang mau lompat ya. Nah, berarti saya akan coba bikin dia seperti ini, agak jongkok seperti ini. Terus jangan lupa kalian aktifkan S ya. Kungfu S itu aja. untuk membuat ini, mengaktifkan Bangau fungsi. jenis bangau anjing. Jadi misalkan saya pilih di ininya nih, bagian sini, bagian pusatnya sini, terus saya tekan S. Kocak aja. Nah, dia agak sedikit jongkok seperti ini. Nah, terus bagian tangannya saya tekan Tambah S lagi, tolol terus aja. saya bikin dia pose seperti ini. Anjir bapaknya udah Membuat pose hafal seperti betul, ini betul, mungkin udah dari teng kalian banget. mungkin agak sulit, Itu masih Woi. ngeraba-raba anjir. Buset ini cepetan masih- anjrit. karena masih baru ya. Jadi kita harus sering-sering memutar viewport seperti ini ya, untuk menentukan posisi Gila, misalkan dari laptop gua depan nge-lag, seperti anjing. ini. Nah, dari depan seperti Gila. ini terkesan memang sudah bagus, tapi begitu saya lihat dari samping, nah dia posisi tangannya ke belakang. Nah, makanya kita harus bikin dia seperti ini. Seperti ini, tunggu. Nah, oke. Jangan lupa ya, kalau untuk kalian mulai animasi baru, kalian jangan lupa tekan S di keyframe yang terpilih. Ini. Oke, dia agak sedikit nunduk ya, nunduk sedikit. Nah, terus kakinya juga agak sedikit seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi itu terus mungkin dengkulnya agak sedikit lebar seperti ini. Oke, ya. Jadi misalkan ini adalah pose awalnya nih. Oh ya, ini untuk gerakan tangan ya atau jari-jarinya. Nah, di sini untuk gerakan jari-jarinya ya, kalian bisa tekan controller di sini ya, controller sini. Nah, terus kalian di panel sini paling samping ini kalian ketikkan aja 100. Nih, jadi ada 0000 sampai bawah ya. Kalian drag misalkan sampai bawah sini. Terus kalian ketikkan 100. Nah, dia akan jarinya akan menutup. Nah, jadi sebenarnya fungsinya ini adalah untuk supaya jari-jarinya itu bisa menutup ya. Jadi ini adalah kalau kalian perhatikan ya. Nah, misalkan ini saya aktifkan misalkan jadi berapa tuh? Jadi 80, dia akan menutup seperti ini. Nah, ini adalah kan ini kan ada 3 tulang ya kalau misalkan di jari, tulang di awal, tengah sampai akhir. Ini adalah 3 tulang nih, tiga tulang untuk jari kelingking, jari telunjuk ya. Nah, ini yang sana tulang yang kedua. Nah, ini adalah tulang yang ketiga. Nah, supaya nggak susah untuk membuat dia tangannya ngepel gitu, untuk biar tangannya nepuk semua, ini kalian langsung aja kalian ketikkan. Saya bermasalah sebentar. Ya, ini mau saya kok kenapa nih tiba-tiba mati. Nah, ini kalian tinggal ketikkan 100 di sini. Nah, maka kalau perhatikan 100 di sini jarinya akan menekuk semua. Nah, begitu juga dengan jari-jari lain, kalian ketikkan
vertikan 100, sini vertikan 100, yang lain juga sama. Nah, jadi sekarang kita punya posisi jari-jarinya sudah nempel semua. Ini mungkin pembahasan yang ketiga ini mungkin kalian ngerasa itu kita langsung lompat ya, jadi levelnya itu langsung naik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga kita pelan-pelan dulu belajarnya. Kalau pertemuan pertama kan kita cuma bikin animasi bouncing ball yang mungkin ya tingkat kesulitannya tidak begitu langsung sulit. Nah, tapi begitu pertemuan ketiga ini mungkin kalian lihat kok langsung sulit gitu kan. Nah, seperti ini ya. Kalian sekali lagi nih kalian lihat dulu ya, untuk supaya kalian tahu, ntar kalian coba lagi deh. Yang penting kalian lihat dulu, kalian perhatiin dulu apa yang saya buat di sini. Ntar kalian praktekin. Nah, oke. Nah, sekarang saya sudah punya animasi seperti ini, animasi duduk seperti ini ya, jongkok seperti ini. Ini adalah animasi awalnya. Nah, pose awal dia di sini di frame 1 ya. Nah, sekarang kita akan ke frame, misalkan saya pilih frame 10 ya, frame 10 saya pilih di sini. Nah, pada saat frame 10 saya akan naikkan badannya. Nah, jadi naikkan badannya seperti ini. Nah, saya akan posisikan badannya itu di atas ya. Jangan lupa setelah saya posisikan badannya di atas, saya ikuti dengan pose-pose yang lain nih. Nah, jadi pose-pose pada saat badan di atas dia kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, seperti ini ya. Ini posisi pada saat dia melompat, posisi badan di atas. Oke, sekarang, nah ini ada sedikit masalah nih. Pada saat dia posisi badan di bawah, dia kakinya ngaco seperti ini. Coba balikin lagi.
Oke ya, di posisi badan di atas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke frame, kita ke frame 20 ya. Nah, di frame 20 kita posisi badannya itu kembali lagi ke posisi dia mau lompat. Nah, jadi seperti animasi bouncing ball kemarin. Jadi pada saat kita ada di frame 1, kita akan copy frame di frame 1. Setelah itu kita ke frame 20, saya akan paste di frame 20 untuk supaya gerakan frame 1 sama frame 20 itu sama gitu. Jadi kita nggak perlu membuat gerakan baru. Kita nggak perlu bikin gerakan baru di frame 20 ya. Nah, sekarang coba kalau kita animasikan. Nah, jadi kalau kita animasikan dia seperti ini ya. Nah, ya jadi gerakannya bisa dibilang tidak seperti orang lompat. Nah, itu kenapa tidak seperti orang lompat? Karena pertama kita belum membuat animasi in between-nya. Ya, jadi pertama kita belum buat animasi in between-nya. In between itu yang di antara frame by frame. Nah, yang kedua, saya belum atur graph editornya nih pada saat dia di frame 10. Jadi untuk membuat graph editor di frame 10 berarti secara yang kemarin akan kita pakai ya di window, terus graph editor. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah translate Y-nya ya, atau gerakan naik turun ke atas ya. Nah, di sini barulah kayak kemarin wake time ini saya aktifkan, dan di sini saya buat dia melandai. Ya, saya buat melandai, terus bagian depannya sama bagian sampingnya saya buat dia seperti ini. Jadi melandai seperti ini. Pada saat dia gerakan di atas, dia melandai sedikit, terus dia turun naik ke bawah dengan cepat. Jadi sekarang kalau misalkan saya aktifkan, dia jadi seperti ini. Nah, ini gerakan naik turunnya mungkin udah terlihat agak bagus. Nah, cuman dia masih belum terlihat orang lompat karena apa? Karena saya belum buat animasi in between-nya di sini. Animasi in between sekali lagi adalah animasi di antara animasi yang udah kita tentuin sebelumnya. Di sini animasi yang udah kita tentuin sebelumnya itu udah animasi 1, animasi 10 sama animasi 20. Ada 3 frame di sini. Nah, kita perlu membuat animasi in between-nya nih. Misalkan saya akan geser misalkan ke frame 5 gitu ya. Saya akan geser ke frame 5, kemudian saya akan coba gerakin lagi badannya. Nah, misalkan gerakannya itu saya bagian tangannya di sini saya buat dia lebih seperti ini. Jadi intinya saya akan mempose lagi di frame 1 sampai dengan frame 10. Di frame 5 saya akan mempose gerakan seperti ini. Jadi kakinya itu lurus ke bawah ya, kakinya lurus ke bawah. Nah, oke ya, di frame 5 saya buat pose seperti ini.
selanjutnya di frame berapa? Frame 15. Frame 15 saya bikin dia pose, jadi pose badannya itu masih di atas. Oke. Nah, oke, kalau misalkan kita lihat sekarang gerakannya terlihat lebih hidup ya. Ya. Jadi lebih seperti orang melompat dibandingkan yang tadi. Nah, misalkan kita sudah membuat animasi seperti ini. Nah, kita misalkan mau melihat preview dalam bentuk video, ya kalian bisa tekan di sini di keyframe-nya, bisa tekan di sini. Terus ada yang namanya playbase di sini. Nah, playbase di sini. Nah, ini adalah fungsi untuk kita ngerender, tapi ngerender itu tidak secara real time ya. Jadi apa yang sudah kita animasikan kita akan render dalam bentuk video. Jadi kalian bisa lihat hasilnya persis seperti apa. Kalian bisa misalkan browse untuk menyimpannya di mana. Misalkan nyimpannya di dokumen atau di mana yang kalian suka. Oke, setelah itu udah langsung playbase di sini. Nah, ya. Jadi di sini saya sudah punya animasi. Nah, ini dia animasinya. Yes, coba nyambung. Nah, ini animasinya ya. Jadi cara gampangnya ya, sekali lagi ya, kalian yang mungkin masih belum terlalu jelas. Di sini di keyframe-nya, di dalam keyframe-nya ya, di timeline-nya di sini kalian klik. Terus ada yang namanya playbase di sini. Ya, keluar konfirmasi seperti ini, kalian klik. Kalian taruh, kalian menyimpan filenya di mana. Gitu ya, ini nggak terlalu kelihatan. Nah, ini seperti ini nantinya.
pada bingung. Gimana? Saya mau dengar respon kalian nih kayak gimana nih. Ada yang kurang jelas nggak mungkin? Mungkin yang saya bilang tadi terlalu lompat ya. Yang tadinya bouncing ball gitu, yang kalian animasikan cuma satu objek doang, terus langsung lari ke karakter yang harus ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian badan lain yang itu harus dianimasikan gitu. Agak terlalu cepat gitu loh Pak. Kalau saya. Cepet ya? Oke. Heeh. Oke, saya ulangin lagi deh. Saya ulangin pelan-pelan banget. Oke, saya akan coba bikin coba buka file dari awal ya. Dari awal. Nah, ini adalah file dari awal nih. File awal, kalian lihat dulu nih, jangan coba dulu. Ntar kalau kalian coba dulu, ntar ketinggalan deh. Ya. Hal yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian harus aktifkan autokey-nya. Ini autokey-nya harus aktifkan. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, di tiap kali kalian membuat dia bergerak, misalkan di frame 1 nih. Ini misalkan saya bikin dia autokey-nya itu saya aktifkan dan saya bikin dia jongkok seperti ini. Nah, ini pasti belum terbentuk keyframe nih di sini di frame 1. Kalian harus tekan S dulu, S. Jadi kalau kalian tekan S di sini secara otomatis nantinya di keyframe yang terpilih itu dia akan membentuk keyframe sendiri nih. Nah, jadi tanda merah di sini itu adalah keyframe yang kita buat. Gitu. Ya. Kita buat di sini. Nah, terus posisinya seperti ini nih. Nah, berarti tangannya dong harus kita posisiin lagi. Tangannya di sini, kalian posisikan di sini. Nah, memang untuk di awal-awal memposisikan sebuah karakter itu memang agak sulit. Tapi ya seiring waktu kalian nyoba, ya itu ntar akan terbiasa sih. Tapi yang penting itu anggaplah ini adalah, jangan anggap ini 2D ya. Kalau 2D mungkin kalau kalian geser bikin pose dari depan mungkin sudah terlihat bagus seperti ini gitu. Tapi di sini kan 3D, jadi harus kalian cek dari berbagai macam sisi. Dari samping kalian cek dan dari cek seperti ini, posisi tangannya seperti apa. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Ya. Ini kok punya saya jadi beda gitu Pak? Jadi Nggak bisa di rotate gitu loh. Atau Yang buat bagian pergelangan tangan itu susah Pak. Nah, ini kali yang kalian klik ini kali. Tapi yang gerak jadinya jari-jarinya doang. Berarti salah ngeklik. Berarti yang kalian klik itu yang bulat ini nih, controller yang bulat ini, bukan yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Gitu. Ya. Kalau yang ini itu adalah controller buat tangan, buat jari-jarinya. Tapi kalau yang ini adalah controller untuk memposisikan tangannya. Gerak ya, bisa ya. Nah, controller yang di sini itu adalah controller untuk bagian sikunya. Sekali lagi, kalau misalkan mau membuat sebuah animasi, jangan lupa di frame yang terpilih, di bagian controller yang terpilih tekan S, habis itu gerakin. Nah, jangan lupa ya. S di kakinya, misalkan kakinya mau kita gerakin dia agak seperti di atas. Nah, tekan S, jangan lupa. Pastikan bahwa apa yang kontrol yang udah kita pilih di sini itu di keyboard, di keyboard kalian tekan S, dan di keyframe-nya ya itu ada tanda merah di sini. Di frame 1 ada tanda merah. Kalau misalkan begitu kalian gerakin, belum ada tanda merah, kalian harus tekan S. Gitu. Belum ada tanda merah, kalian tekan S dulu.
sampai kita punya gerakan seperti ini, punya pose seperti ini. Ya, itu adalah pose di frame 1. Pose di frame 1. Nah, setelah itu misalkan kita mau bikin dia lompat, berarti kita harus geser ke frame berapa? Ke frame 10 atau frame 15 deh, misalkan frame 15. Ingat, makin banyak framenya itu gerakannya makin lambat ya. Kalau kita gerakin, bandingin misalkan kita gerakin dari frame 1 sampai frame 10 sampai frame 1 sampai 15, yang jelas frame 1 sampai frame 10 itu gerakannya akan cepat, frame 15 lebih lambat, makin banyak framenya itu makin lambat. Itu ya. Nah, terus misalkan saya di frame 15 saya buat dia melompat seperti ini, posisinya dia badannya di atas, terus kakinya juga dia di atas dalam posisi nekuk seperti ini. Jadi kalau untuk bikin animasi apapun ya, kadang-kadang itu kalau seorang animator bahkan butuh sebuah guide atau video. Nah, kalian mungkin ya bisa lihat di internet atau di mana gitu, misalkan di YouTube, pose-pose pada saat dia melompat itu seperti apa. Jadi kadang-kadang ya, kalau misalkan saya share di sini seorang animator ya, misalkan dia pengen bikin animasi jalan atau animasi apapun. Biasanya di kantor seorang animator itu disediain kaca. Nah, kacanya itu berfungsi untuk dia akan ngaca, dia akan memperagakan dirinya sendiri, misalkan lompat ataupun jalan, kemudian dia langsung mempraktekannya di komputer gitu. Itu untuk mengetahui pada saat dia gerakan misalkan jalan ataupun gerakan lompat di atas, pose seperti apa sih yang realnya itu seperti apa. Kadang-kadang sering disediain kaca di sebuah industri animasi gitu. Nah, ini saya bikin dia posisi 15, terus posisi tangannya dia agak ke atas seperti ini. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan dari kalian, kok tahu sih posisi pada saat di atas itu seperti apa gitu. Nah, karena terbiasa gitu, karena saya sudah cukup terbiasa gitu untuk bikin animasi gitu. Jadi saya kurang lebih tahu lah posisi badan di atas itu yang real itu tangannya harus seperti apa, terus gerakan kepalanya itu seperti apa, badannya seperti apa, kakinya gerakan seperti apa. Saya kira-kira sudah tahu gitu. Ya bisa karena terbiasa gitu ya. Nah, tapi andai kata ada gerakan-gerakan tertentu yang mungkin saya nggak tahu, ya saya akan ngaca gitu. Saya akan melihat, oh posisi pada saat dia mukul itu seperti ini gitu. Nah, saya langsung praktekin tuh biasanya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sekarang saya punya gerakan dari 1 sampai dengan 15. Dia seperti ini, tuh. 1 sampai 15 seperti ini. Terus di frame 30, saya akan geser ke frame 30. Nah, ini caranya sama persis seperti yang kemarin kita bikin. Kemarin kita bikin kan kalau bouncing ball itu saya akan copy gerakan di frame 1, terus saya copy paste ke frame 30. Nah, di gerakan yang seperti juga sama, cuman bedanya itu saya akan drag semua seperti ini ya. Jadi semua keyframe-nya saya akan drag untuk memilih semua keyframe, terus saya shift di sini, saya tekan shift, saya copy, terus saya geser misalkan ke frame 30, saya
terus saya langsung ketikkan paste di sini. Nah, dia otomatis frame 1 sampai dengan frame 30 dia posisinya sama. Jadi saya nggak perlu membuat animasi di frame 30, cukup kita copy paste aja. Nah ini kalau misalkan kita lihat dia gerakannya tidak seperti orang lompat, beda seperti yang tadi yang awal animasi saya bikin. Nah ini terjadi karena belum ada animasi in between dan belum saya mainkan graph editornya. Gimana guys? Ya udah dicoba dulu ya, coba dulu. Nah, ini saya harap apa yang kita lakuin sekarang, animasi sekarang itu saya akan jadikan tugas ya. Saya akan jadikan tugas, tujuannya supaya kalian nyoba di rumah gitu. Nah, jadinya nantinya minggu depan kita akan coba membahas bareng-bareng. Saya akan coba lihat kerjaan kalian untuk kalian supaya tahu kalian ngerti nggak sih apa yang saya omongin kemarin, yang saya jelasin kemarin gitu di minggu depan. Nantinya kalian tugasnya itu kalian akan bikin ya udah animasi seperti ini. Yang tadi yang seperti yang saya bikin. Pokoknya bikin animasinya itu ya seperti inilah. Gerakan dia melompat seperti ini. Kalau misalkan kalian mau improve silahkan, kalian mau bikin dia salto di atas atau segala macam bebas. Cuman saran saya jangan terlalu ekstrim gerakannya, ntar malah nggak bagus. Yang penting itu ya yang seperti teorinya yang saya bilang tadi, graph editornya dimainin dan animasi in between-nya dimainin. Ya, ini sekali lagi nih kalau saya kasih contoh ya, saya diulang-ulang dari tadi supaya kalian ngerti. Ini adalah di awal nih, animasi di awal ya, di frame 1 nih, di frame 1 seperti ini. Di frame 20 tadi dia posisinya di atas seperti ini. Terus saya kembali lagi ke frame 30 berapa tadi? 30 ya, sorry, frame 30 dia posisinya kembali lagi ke frame 1. Nah, yang perlu kalian lakuin sekali lagi itu adalah di frame tengah-tengah nih, misalkan di frame 20 kalian mainin graph editornya supaya pada saat gerakan di atas dia ada sedikit berhenti. Ya, dia akan sedikit berhenti, terus dia kembali lagi ke bawah dengan cepat. Itu yang pertama kalau untuk animasi lompat. Nah, selanjutnya setelah itu graph editornya udah dimainin, yang kedua kalian lakukan, kalian bisa geser misalkan ke frame di tengah-tengahnya ya. Misalkan ini adalah frame berapa? Frame 10 atau frame 5 lah ya. Karena dari 1, 10, terus 20 ya. Misalkan di frame 5. Nah, di frame 5 kalian bikin gerakan in between. Nah, gerakan in between-nya itu kalau yang saya bikin di sini adalah seperti ini nih dia posenya. Jadi kakinya lurus ke bawah, terus tangannya itu mulai terbuka lebar. Kenapa seperti ini? Karena kan kalau misalkan animasi orang lompat, dia butuh tolakan ya. Jadi dia butuh sesuatu yang kuat untuk menopang badannya supaya dia bisa melompat ke atas. Makanya itu di sini, jadi dia dari animasi jongkok, terus dia langsung lompat ke atas. Nah, dia kakinya itu masih menyisakan di sini. Dia masih ada tolakannya untuk naik ke atas. Nah, begitu di frame 20 ya, makanya kakinya akan bengkok nih, karena dia posisinya udah di udara. Gitu. Itu ya, itu adalah di frame misalkan frame 5. Nah, di frame 15 dia posisinya itu, nah di frame 15 saya ke frame 15. Nah, ini sekitar frame 15 di sini. Dia posisi kakinya itu dia masih menekuk, tangannya juga masih kebuka lebar, sama mungkin kepalanya dimainin gitu. Nah,
Nah, setelah itu barulah kalian ke frame 20 untuk supaya dia mendarat. Nah, sebenarnya kalian cuma mainin 4 animasi aja, 4 keyframe aja ya. Sebenarnya nggak 4 juga gitu. Kalau untuk gerakan yang bagus sebenarnya nggak 4 frame di sini. Kalau di sini kan 1, 2, 3. Oh sorry, bukan 4 frame, 5 ya. 1 di awal, terus di 5 di tengah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frame. Sebenarnya nggak 5 frame juga gitu. Cuman kalau untuk kalian mau belajar nih sekarang, bikin aja 5 frame lah seperti ini supaya dia bisa bikin animasi melompat seperti ini. Gitu ya guys ya. Ini deh, saya minta ini dijadikan tugas. Nah, nanti kalian bisa kirim tugasnya ke email saya, email dosen saya nih yang dari UGM. Oke, bentaran, ini emailnya. Nah, ini adalah email saya, kalian bisa langsung kirim ke email saya. Dan jangan lupa ininya dalam judul surat dalam judul suratnya, dalam kalian ketikkan misalkan tugas 1, tugas animasi 1. Jadi jangan salah ya. Jadi ntar kalian tugas animasi 1 terus underscore nama terus nim underscore nim, selanjutnya kalian ancol atau serpong, ancol ya. Oh ya, kalian ini jurusan kalian PI atau SI, misalkan PI atau DKV, misalkan DKV begini, ataupun SI seperti ini, terus underscore kalian ancol ya, ancol gitu. Dalam judul suratnya seperti ini nih ya. Ini judul surat penting nih, jadi jangan sampai beda format. Kalau beda format ntar saya pikir dari email dari orang lain ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Ntar kalau misalkan animasi sudah, kalian save as di sini ya, kalian save as, save skin as ya, save skin as yang seperti ini. Kalian copy di mana terserah. Hasil filenya itu kalian di Maya ASCII aja ya, Maya ASCII di sini kalian jangan binary, ASCII aja. Nah, setelah itu filenya ya udah kalian drag terus kalian kirim gitu. Atau kalau misalkan filenya terlalu besar, kalian bisa ke Google Drive dulu, kalian copy ke Google Drive kalian, habis itu linknya itu kalian copy paste ke email ya. Gimana, mungkin ada yang bertanya dulu dari sini, karena animasi seperti ini mungkin kalian harus coba dulu gitu. Kalau misalkan kalian nggak coba, ntar kalian nggak tahu harus dari mana. Gimana, mungkin ada yang mau Pak, bertanya? saya mau nanya Pak. Ya, Adrian. Saya mau nanya. Itu kan saya kan tadi memang warnanya kan itu abu-abu. Saya udah coba klik assign, tetap aja warnanya abu-abu Pak. Itu juga udah di enable Pak yang Bapak bilang. Ini udah diaktifin belum ini? Udah Pak itu. Dinyalamatiin itu. Teksturnya udah terkirim belum? Udah kamu download belum? Jangan. Udah. Gini. Udah sih Pak. Kamu klik kanan di sini, assign material, terus hot body Lambert nih di sini. Jadi kalau misalkan saya salahin deh, ini kan berubah nih. Terus saya langsung ke Scott body Lambert. Terus kalau itu tutup bagian badannya. Nah, ini untuk bagian kepalanya. Ini kalian bisa klik lagi,
terus assign material, head, kayak gitu. Jadi diklik kanan, terus yang paling bawah ya, muka bawah. Nah ini kalian pilih nih di sini. Seharusnya Itu udah saya gituin Pak, tapi nggak bisa Pak, nggak ada warnanya. Udah mirip kayak Bapak gitu. Ya udah kalau nggak ada warnanya nggak apa-apa. Kalau mau ini aja Andrian, apa tuh file rig-nya masukin ke folder yang itu. Satunya lagi, langsung masuk dalamnya. Ntar lu open lagi, ntar pasti ada Oh, warna. folder yang satunya Iya. lagi ya. Nah, Oh, oke, thank you. Thank you. Dicoba kayak gitu deh. Dicoba kayak gitu. Gimana guys? Jelas ya untuk tugasnya ya? Pak, deadline tugasnya tanggal berapa, Pak? Nah gini aja untuk tugasnya, pokoknya sebelum hari H lah, sebelum hari Senin. Jadi kalian kumpulinnya itu ya di malam lah, di malam. Jadi sebelum pagi lah. Berarti minggu jam 23.59. Iya. Oke, Pak. Nah ini Michael ya, animasinya boleh bebas atau harus kayak gitu. Sebenarnya bebas, cuman kalau untuk kalian yang masih baru belajar animasi yang seperti gampang seperti ini mungkin masih kesulitan. Nah jadi saran saya ya bikinnya ya jangan terlalu lompat atau salto segala macam gitu. Tapi kalau kalian udah merasa bisa ya silahkan gitu. Cuman kalau untuk yang awal-awal ya standar aja yang seperti ini aja, yang cuma lompat seperti ini. Ini kan standar nih, nggak terlalu sulit. Makin macam-macam gerakannya kayak salto dan segala macam itu terus terang makin sulit, makin susah gitu. Ya, Pak, bentuk kumpulannya itu folder video yang kayak Bapak tadi tunjukin atau folder Maya-nya, Pak? Yang saya butuhkan sebenarnya file Maya-nya. Kalau untuk teksturnya enggak. Jadi yang kalian kumpulkan file Maya-nya aja deh. File Maya yang mentah. Kalau teksturnya kan saya udah punya. Oke, Pak. Jadi nggak usah itu file Maya-nya aja. Kalau Maya terlalu besar gitu bisa kalian zip ataupun di ini. Oke, Pak. Oke, siapa lagi mungkin yang belum mengerti? Ada lagi mungkin? Oke guys, kalau nggak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjain, jangan jadi beban ya. Ini anggaplah untuk belajar aja. Karena kalau di online kayak gini kan saya nggak bisa ngiter satu-satu. Biasanya kalau di kelas tuh saya harus ngiter satu-satu untuk melihat progres kalian sampai mana. Ada yang bisa seperti apa, yang nggak bisa seperti apa. Nah, tugas ini lebih ke arah itu gitu. Oke, gitu aja ya. Sip. Thank you ya guys ya. makasih ya Pak. Oke, thank you ya. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak.